هانئا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين نجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini berkumpul bersama dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan dan sukacita. Syukran. Dalam rangka kita memperingati kelahiran manusia mulia Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam, dan adinda dari Al-Husain yang kita semua mengenalnya sebagai pahlawan ternama di padang Karbala, yaitu Abul Fadl Abbas alaihissalam. Memang awal-awal bulan Sya'ban adalah hari-hari kelahiran mereka alaihimussalam. Saya akan membagi materi saya pada dua bagian. Yang pertama sedikit tentang bulan Sya'ban, dan kemudian berikutnya tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga sedikit tentang As-Sajjad dan Abul Fadl Abbas. Bulan Sya'ban itu termasuk dalam al-ashhur al-mutanahiyatus syaraf. Jadi bulan-bulan yang sangat mulia. Kita baru saja melalui bulan Rajab penuh kemuliaan, bulan Sya'ban penuh kemuliaan, dan insya Allah kita semua masih diberi kesempatan untuk sampai pada Ramadan. Wa balighna Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Bulan yang disebut dengan bulannya Rasulullah. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu dia puasa seluruh bulan Sya'ban. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu hadha syahr wa yusilu siyamahu bi syahri Ramadan. Jadi puasa terus sampai nyambung di bulan Ramadan. Hakadar Rasul sallallahu alaihi wa alihi.
Dan Rasul juga seringkali berkata, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Man shoma yauman min syahri wajabat lahul jannah. Barang siapa yang puasa barang sehari di bulan Sya'ban, surga wajib baginya. Allah Maha Karim, Maha Rahim ya. Dari ibadah-ibadah yang sederhana, puasa sehari bisa mengangkat manusia menuju surga. Diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bercerita tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin yang juga kita peringati hari kelahirannya pada sore hari ini. Kata beliau, kana Sajjad alaihissalam idza dakhala Sya'ban jama'a ashabahu. Dia kumpulkan sahabat-sahabatnya dan berkata, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, atadruna ma hadza syahr? Tahukah kalian bulan apa ini? Padahal kan orang tahu kan ini bulan Sya'ban. Kalau seandainya saya sekarang bertanya kepada antum semua, atadruna ma hadza syahr? Ya. Antum semua tahu bahwa ini adalah bulan Sya'ban. Tapi ditanya itu untuk mengingatkan, bukan untuk memberitahu bahwa Sya'ban loh ya. Bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah. Hadza syahru Sya'ban, ini adalah bulan Sya'ban. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi yaqul Sya'ban syahri, ya, Imam Sajjad kepada sahabat-sahabatnya menceritakan tentang apa yang sering diucapkan oleh Ar-Rasul ketika Rasul berkata, Sya'ban adalah bulanku, fasumu hadza syahr, maka puasalah di bulan ini. Bagaimana puasanya? Nah, ini yang penting ini. Supaya kita mempunyai apa namanya itu makna khusus untuk puasa di bulan Sya'ban. Diajarkan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin, fasumu hadza syahr, maka puasalah di bulan ini. Dengan makna seperti apa puasanya? Hubban li nabiyyikum. Ya. Jadi kamu puasa itu dalam rangka kamu ingin menunjukkan cintamu kepada Ar-Rasul. Ini puasa cinta. Jadi kita meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Ar-Rasul. Hubban li nabiyyikum. Dan tentu selanjutnya wa taqarruban ila rabbikum, dan dalam rangka bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa dipisah antara Allah dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Allah pun ketika hendak apa namanya itu menjanjikan cintanya kepada hamba-hambanya, Allah juga mengaitkan kepada Ar-Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah, hei kalian ini, kalau kalian cinta kepada Allah, di Al-Qur'an ini kan, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Jadi Ar-Rasul adalah jalan untuk kita mendapat cinta Allah, dan cara kita bertakarrub kepada Allah ya dengan cara kita mencintai Rasul, dan cara kita mencintai Rasul dengan kita semaksimal mungkin memiripkan, ya, diri kita dengan Ar-Rasul. Kita semaksimal mungkin berjalan di jalan yang telah digariskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, Uqsim biman fi nafsi. Nah, biman nafsi biyadih, kata Imam Sajjad dalam lanjutan ceramahnya, aku bersumpah dengan yang jiwaku ada di tangannya. Laqad sami'tu Abil Husain alaihi salam yaqul, aku pernah mendengar ayahku Al-Husain berkata. Al-Husain juga berkata begini, sami'tu Amirul Mukminin, aku mendengar ayahku Amirul Mukminin berkata, man shoma Sya'ban, man shoma Sya'bana hubban li Rasulillah, barang siapa yang puasa Sya'ban, ya, sebagai tanda cintanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa taqarruban ilallah, dan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, ahabbahullah, Allah akan mencintainya, wa qarrabahu ila karamatih, dan Allah akan mendekatkannya pada kemuliaan Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa aujabalahul jannah, dan Allah akan mewajibkan baginya surga. Saya kira ini bagian pertama seputar bulan Sya'ban, agar kita setidaknya kita mementingkan untuk puasa di bulan Sya'ban dengan makna hubban li Rasulillah wa taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, adapun
tema yang hendak saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu sesuatu yang semua kita sering mendengarnya. Ya, kita kan setiap kali ada orang naik di mimbar Husaini, ya, mimbar yang di sana diceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, pasti kita mendengar kata-kata ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza wallahi fauzan azima, yang artinya ya Allah, seandainya aku ini bersama kalian, wahai Husain, wahai As-Sajjad, wahai Abu Abdul Abbas, wahai sahabat-sahabat Al-Husain, seandainya aku bersama kalian. Ya laitana kunna ma'akum sadati, para junjunganku. Kenapa kok kita mengharap itu? Fanafuza wallahi fauzan azima, pasti kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar kalau seandainya aku dan kami bisa bersama kalian. Nah, ucapan yang oleh setiap khatib mimbar Husaini ini, dan akhirnya menjadi kultur dan menjadi tradisi untuk disampaikan di setiap mereka naik mimbar, ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza wallahi fauzan azima, ini bersumber pada riwayat yang sampai dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, ketika Imam Ali Ridha berkata kepada putra Syabib itu, ya ibna Syabib, in sarraka antaskunal ghurafal mabniyah fil jannah, wahai putra Syabib, kata Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, seandainya engkau ingin untuk tinggal di puri-puri yang dibangun di surga, al-ghuraf al-mabniyah fil jannah, dan di tempat-tempat yang bukan hanya tempat-tempat yang indah di surga, ya puri-puri dan istana-istana yang indah di surga, enggak, tapi Anda tinggal di sana ma'an nabi wa alihi salawatullahi alaihim, Anda tinggal bersama Ar-Rasul dan keluarganya. Itu di bagian pertama beliau berkata fal'an qatalatal Husain alaihi salam, ya maka kutuklah, kecamlah para pembunuh Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam, karena itu sikap, ya penting kita ini. Jadi bersama Al-Husain itu artinya Anda tidak bersama musuh-musuhnya. Ini penting, ini garis ini, ya. Jadi laknat itu bukan ungkapan kebencian, bukan umbaran dendam, bukan, ya, tapi sebuah sikap, sebuah ketegasan. Kita bersama siapa? Anahnu ma'al Husain au ma'a qatalatil Husain alaihi salam. Makanya mengutuk itu, mengecam itu, laknat itu dilakukan oleh Allah di banyak ayatnya di Al-Quran. Jadi kalau ada orang anti laknat, berarti dia lebih suci dari Tuhan, karena Tuhan melaknat, ya. Nah, fal'an qatalatal Husain alaihi salam ya ibna Syabib, lanjutannya ini, wahai putra Syabib, in sarraka ayyakuna laka minas thawab, seandainya engkau ingin mendapat pahala mithlama liman istushhida ma'al Husain alaihi salam, kalau engkau ingin mendapat pahala seperti orang-orang yang gugur bersama Al-Husain. Bayangkan ya, tawarannya ini apa? Seandainya engkau, kita ini kan tidak hadir di padang Karbala kan, kita terpaut puluhan abad dengan peristiwa 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu kan. Tapi Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam yang juga tidak menyaksikan peristiwa Karbala, maksudnya dia tidak hidup di tahun 61 Hijriah, itu berkata, kalau seandainya kalian mau mendapatkan pahala seperti orang-orang yang gugur bersama Al-Husain di padang Karbala, ya ibna Syabib, in sarraka ayyakuna laka minas thawab mithla ma liman istushhida ma'al Husain alaihi salam faqul mata ma dzakarta, maka ucapkan setiap kali kamu mengingatnya, ya laitani kuntu ma'ahum, seandainya aku bersama mereka. Jadi hati antum itu punya keinginan, ya. Kadang-kadang kan kita cuma baca sejarah kan, kadang-kadang kan kita cuma membaca sebuah peristiwa,
Tapi kita tidak terlibat dengan peristiwa itu. Tapi berbeda, ada orang-orang yang baca sejarah kemudian dia terlibat. Karena apa? Ketika dia ingat perang Badar, seandainya aku bersama Ar-Rasul. Seandainya dia di perang Uhud, seandainya aku membela Ar-Rasul. Dan dia ingin seandainya aku hidup ya. Begitu juga ketika dia ingat peristiwa Karbala, seandainya aku bersama Al-Husain. Al-Husain yang hanya dibela oleh segelintir dari umat Muhammad. Cuma puluhan, tidak sampai 100. Sementara musuh yang dihadapi itu puluhan ribu di padang Karbala. Jadi kemudian kalau kamu mengingat ini, hidupkan hatimu, tautkan hatimu, dan kamu berpikir seperti ini. Seandainya aku bersama kalian. Kita harus bayangkan bahwa diri kita hidup di tahun 61 Hijriah, dan kita berkesempatan untuk membela Al-Husain, dan kita ingin bersama Al-Husain, dan kita telah memutuskan untuk bersama Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Ini yang akan kita bahas. Jadi untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang gugur bersama Al-Husain, itu adalah kita mengucapkan kalimat ini, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Nah, boleh jadi ada yang bertanya, apakah semurah itu mendapatkan pahala seperti orang-orang yang gugur bersama Al-Husain? Apakah cukup dengan jawab mengatakan ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima? Apakah semurah itu nilai para sahabat-sahabat Al-Husain yang setia, yang sampai tetes darah penghabisan membela Al-Husain? Apakah cukup dengan ucapan itu? Tentu tidak ada orang yang berakal dan waras yang memahami makna ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima itu akan mengangkat kita pada derajat orang-orang yang gugur bersama Al-Husain hanya sekedar kita ucapkan saja. Enggak, tentu tidak seperti itu ya, karena ini kan kalimat, dan kalimat kan ada maknanya. Tapi kalimat ini kalau kita ucapkan dengan makna, kita akan mendapatkan derajat seperti derajatnya orang-orang yang gugur bersama Al-Husain. Tapi pastinya bukan mujarrad at-talaffuz, ya, bukan sekedar kita ucapkan tanpa nilai, tanpa makna, tanpa penghayatan, tanpa pengertian, tanpa kesungguhan, tanpa keseriusan, tanpa kejujuran, tanpa ketulusan. Jadi kita ucapkan tulus itu. Artinya seandainya kita ini bayangkan bahwa seandainya aku ya Allah, memang aku ada di zaman itu dan aku melihat kafilah Al-Husain sedang berjalan, maka aku akan bersama kafir, aku akan tinggalkan semua yang aku miliki. Ya, aku akan tinggalkan semuanya. Aku akan bersama Al-Husain. Karena ucapan itu baru berarti kalau kita sungguh-sungguh mengucapkannya. Kita tidak asal dalam mengucapkannya. Makom sahabat Al-Husain ini bukan sederhana loh ya. Itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sampai-sampai tentang sahabat-sahabat Al-Husain beliau berkata, bi abi antum wa ummi. Kita tahu kan siapa ayahnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam? Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq mempersembahkan jiwa ayah dan ibunya demi sahabat-sahabat Al-Husain. Berarti makomnya luar biasa tinggi. Tapi kalau seandainya ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima ini betul-betul kita ucapkan dengan pemaknaan, kita akan mendapatkan derajat seperti mereka. Nah, untuk kita memahami tentang pemaknaan ini, kita akan lihat orang-orang itu seperti apa sih? Macam-macam orang ketika bersinggungan dengan Al-Husain. Seperti apa aja sih? Ya. Kita lihat kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada kelompok-kelompok yang memang mereka adalah a'da'ul Husain. Mereka adalah musuh-musuh Al-Husain, dan mereka menyatakan dengan penuh ketegasan, aku membencimu, aku memusuhimu, aku akan memerangimu. Ya. Ini dalam sejarah contoh yang paling mudah untuk kita
ingat adalah sosok seperti Shimir bintil Jausan alaihi la'inullah. Ketika ditanya oleh Al-Husain, atuqatiluni, apakah engkau akan memerangi aku sementara engkau tahu siapa aku? Dan ketika Al-Husain, karena apa? Apa salah kami sehingga engkau memerangi aku? Ya, jawaban Shimir ini. Shimir jujur, ya. Dalam sikapnya memerangi Al-Husain, dia tegas-tegas. Dia menyatakan bahwa memang aku muslim, aku benci sama kamu. Dalam sejarah dicatat kalimat Shimir seperti ini, nuqatiluka bughdan li abik. Kami memerangimu karena kami memang benci, murka kepada ayahmu. Maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Jadi ada orang yang terang-terangan menyatakan bahwa dia memusuhi Al-Husain, yang memusuhi Ahlul Bait. Ini yang istilah yang paling tepat untuk mereka adalah kelompok Nasibi atau kaum Nawasib, yang memang entah karena apa yang terjadi hati mereka itu benci kepada Ahlul Bait. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana manusia itu oleh Allah diberi hati yang suci, yang murni, diberi fitrah ilahiyah, tapi bagaimana dia tidak mampu menjaga fitrah ilahiyah ini sampai-sampai hati yang suci bersih itu bisa berubah menjadi hati yang membenci manusia-manusia suci. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan terang-terangan tanpa rasa malu mereka mengatakan, nuqatiluka bughdan li abik. Ya, ada manusia itu kalau tidak jaga hatinya bisa seperti itu hatinya. Hatinya bisa memendam kebencian untuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada kelompok orang-orang yang bersinggungan dengan Al-Husain, ya, musuh-musuh nyata Al-Husain, a'daul Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kelompok yang lain yaitu orang-orang yang cinta kepada Al-Husain, tapi cintanya ini adalah cinta dengan kadar yang paling rendah. Cinta-cinta biasa, suka-suka biasa. Mahabbah-mahabbah kelas yang paling bawah. Artinya ada yang lebih dia cintai, ada yang lebih dia pentingkan dibanding Al-Husain. Kalau dia menemukan sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan Al-Husain, dia akan korbankan Al-Husain. Dia sejak awal tidak memusuhi Al-Husain, tapi ketika dia dihadapkan pada dua pilihan dan yang lain ini lebih dia cintai daripada Al-Husain, dia akan memerangi Al-Husain. Ini orang-orang yang kata Farosdak, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik. Mereka cinta padamu. Siapa yang tidak cinta dengan cucu Rasulullah? Siapa yang tidak cinta dengan putra Az-Zahra alaihassalam? Tapi ketika dalam urusan mencinta ini mereka harus mempertaruhkan dunianya, hartanya, kedudukannya. Harta lebih dia cintai, kedudukan lebih dia cintai. Kalau memang dengan membela Al-Husain, aku harus kehilangan kedudukan, aku harus kehilangan jabatan, harta, nama baik tanda kutip di waktu itu. Dengan membela Al-Husain, aku lebih baik memerangi Al-Husain. Berarti apa? Al-Husain termasuk yang dia cintai, tapi dalam skala prioritas cintanya Al-Husain nomor sekian, bukan di awal. Ya. Nah, ini orang-orang seperti contohnya Umar bin Sa'ad. Ya, Umar bin Sa'ad ketika ditanya, "Kenapa engkau mesti memerangi aku?" Kata Umar bin Sa'ad, "Kalau aku tidak memerangi kamu, nanti hartaku diambil, nanti keluargaku diganggu." Loh, kata Imam Husain, kalau hartamu diambil, aku akan ganti ladangmu, hartamu, ya, dengan ladangku di Hijaz. Dan ladangku di Hijaz jauh lebih mahal daripada yang kamu miliki. Aku akan ganti itu. Imam Husain karena dia cinta dunia, aku akan ganti dunia. Dia masih lebih mementingkan kedudukannya, jabatannya, kekuasaan di
kawasan Ar-Roy pada saat itu, ya, keselamatan jiwanya, rumahnya, anak-anaknya dibanding Al-Husain. Dia tetap bersikukuh untuk memerangi Al-Husain. Sementara dia cinta, tapi Al-Husain dalam dalam list yang dia cintai bukan nomor pertama. Bisa jadi nomor 10, nomor 20, di akhir-akhir lah. Ada banyak yang lebih dia cintai daripada Al-Husain. Ini orang-orang yang rabun prioritas, ya. Kelompok yang kedua ini perlu sedikit kita dalami, karena musuh-musuh Al-Husain, baik dari yang kelompok pertama maupun yang kelompok kedua ini, itu sampai sekarang masih ada. Bukan ada. Contoh, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ada orang-orang yang musuh Al-Husain sampai sekarang ini. Kita ambil contoh ya. Semua orang kan tahu kan bahwa panglima perang Yazid yang membantai dan mencincang Al-Husain itu diantaranya adalah Umar bin Sa'ad. Jadi sejarah sepakat bahwa Umar bin Sa'ad adalah panglima mereka yang memerangi dan membantai cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Umar bin Sa'ad ini dalam kitab Ar-Rijal wa Tarajim, kitab-kitab yang berbicara tentang klasifikasi para perawi. Apakah perawi ini bisa dipercaya? Apakah perawi ini baik? Apakah perawi ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Ketika sampai pada figur Umar bin Sa'ad, lihat ya, Umar bin Sa'ad itu diberi predikat seperti ini. Ya, padahal kan kitab-kitab tarojim kan kitab-kitab yang datang beberapa abad setelah setelah peristiwa Karbala. Ketika berbicara tentang Umar bin Sa'ad, profil Umar bin Sa'ad, mereka berkata, nah sini silakan dicari, kalau yang mau nyari ini silakan dicari. Tabi'i, seorang tabi'i, maksudnya orang yang memenangi masa para sahabat. Madani, orang Madinah, lahir di Madinah. Dan tidak malu dia sebutkan gini, huwallazi basyara qatlal Husain alaihi salam. Dialah yang langsung turun memerangi Al-Husain. Orang yang punya noda mencecerkan darah suci cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dalam kitab Ar-Rijal wa Tarajim ini apa ini? Ini dianggap baik atau buruk? Thiqatun wa thabtun, dapat dipercaya. Wa thabt, dan riwayatnya bisa diterima. Jadi kalau yang meriwayatkan riwayat adalah Umar bin Sa'ad, thiqah, terpercaya ini. Tidak kurang ajar, tidak berlebihan ini, tidak melampaui batas ini. Dan tidak malu dia mengatakan tabi'i madani huwallazi basyara qatlal Husain alaihi salam thiqatun wa thabtun. Termasuk minas thuqat. Padahal dia barusan ngomong bahwa ini yang langsung memerangi Al-Husain. Loh, Anda kok bisa percaya dengan orang yang darahnya, yang tangannya ternoda oleh darah suci Al-Husain? Anda beri predikat dia sebagai thiqah minas thuqat. Penulisnya adalah min a'da'il Husain. Ya. Atau kita sering kan dengarkan para ulama yang ketika menganalisa peristiwa Karbala, kenapa sampai Husain gugur terbunuh, mereka tidak segan mengatakan qutilal Husainu bisayfi jaddi. Husain dibunuh oleh pedang kakeknya. Bukan musuh ini, bukan musuh Al-Husain. Ini datang setelah zaman Al-Husain, dan di zaman sekarang masih ada ulama-ulama yang tidak malu menyatakan dia pengikut Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya keyakinan qutilal Husain bisayfi jaddi. Husain dibunuh oleh pedang kakeknya. Gila enggak? Nah, karena itu
Orang-orang ini kadang ketika apa namanya itu, ketika membaca tragedi Karbala atau kronologi pembantaian Al-Husain, meneteskan air mata. Apakah cukup? Enggak. Sama kalau Anda melihat film ceritanya apa namanya itu, ceritanya sedih, menangis enggak? Ada banyak film-film karangan yang kalau kita lihat kita bisa meneteskan air mata. Tapi air mata apa itu? Iya kan? Mereka menangis, iya. Tapi ketika hendak mengambil sikap apakah dia bersama Al-Husain atau bersama musuh-musuh Al-Husain, nanti dulu. Ya. Ketika dia hendak dikatakan mana yang alal haq, apakah Al-Husain atau yang lain, mereka berani mengatakan Al-Husain al-batil. Al-Husain memang layak diperangi. Dan memberikan predikat Al-Husain sebagai pemberontak. Ini musuh-musuh Al-Husain di zaman ini. Nah, ada orang-orang yang bahkan mereka memerangi, memusuhi orang-orang yang bersedih untuk Al-Husain. Di zaman ini masih ada. Jadi kalau dia melihat ada sekelompok orang bersedih, duduk menangis untuk Al-Husain, dia serang itu. Gila enggak? Musuh-musuh Al-Husain sampai sekarang masih ada. Nah, jadi ada dua kelompok yang jelas-jelas memusuhi Al-Husain dan kelompok-kelompok yang rabun prioritas, nggak ngerti siapa Al-Husain ini. Nah, ada kelompok yang ketiga. Ini kelompok-kelompok yang kalau kita lihat dalam sejarah Al-Husain adalah orang-orang yang tetap teguh setia bertahan bersama Al-Husain sampai tetes darah penghabisan. Karena dia tahu siapa Al-Husain. Dia siap mengorbankan dirinya, putranya, hartanya, semua yang dia miliki dia korban untuk Al-Husain. Dan bahkan mereka siap untuk melakukan itu bukan sekali, siap melakukan untuk berkali-kali. Dan karena itu Al-Husain mengatakan inni ma ra'aitu ashaban aufa wa abar min ashabi. Ini sahabat-sahabat yang bahkan ketika di malam Asyura itu Al-Husain sudah mengizinkan mencabut baiat mereka, dan kalau seandainya mereka pulang pun mereka tidak dosa, diizinkan untuk pulang oleh Al-Husain. Mereka tetap berkata, apakah kami akan hidup setelahmu wahai Al-Husain? Kamu minta kami pulang, sudah sejauh ini kamu minta kami pulang, padahal yang paling mahal yang bisa aku persembahkan padamu hanyalah satu kematian. Ya Aba Abdillah, seandainya di tanganku bukan satu kematian, aku punya 1000 kematian, 1000 kematian aku akan persembahkan padamu. Ini orang-orang yang tahu siapa Al-Husain. Dia siap mengorbankan semua yang dia miliki untuk Al-Husain, karena tahu siapa Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, kita itu ketika mengatakan ya laitani, kita kembali kepada pembahasan kita kan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima, itu kita harus mempunyai sifat-sifat seperti sahabat Al-Husain sekarang ini. Anda ketika berbicara untuk Al-Husain, Anda siap bertaruh? Anda siap dimusuhi? Anda siap dikucilkan? Anda siap dilempari? Anda siap dicemooh? Anda siap untuk diperangi? Siap rumah Anda untuk dibakar? Kalau Anda siap, Anda seperti mereka. Ada orang-orang yang tahu kebenaran, tapi dia lebih cinta kedudukannya, lebih cinta makomnya, lebih cinta rumahnya, lebih cinta pengikutnya, sehingga dia tidak berani berbicara kebenaran tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena apa? Kalau nanti saya ngomong, saya dimusuhi nanti. Ini berarti makomnya lebih dia cintai daripada Al-Husain. Sama seperti Umar bin Sa'ad. Orang-orang seperti ini, kalau di padang Karbala, dia pasti akan merangi Al-Husain. Ya laitani kuntu ma'ahum
fa'afuza fawzan azima, mentalitas kita harus seperti sahabat-sahabat Al-Husain. Yang sedikit itu, yang tidak banyak itu. Sahabat-sahabat yang Imam Jawhar Shadiq alaihissalam, bi abi anta wa ummi, demi jiwa ayah dan ibuku, aku persembahkan kepada kalian sahabat-sahabat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setinggi itu maqam mereka alaihimussalam. Nah, sekarang kita akan akan mencari barometer. Apakah kita sudah seperti mereka atau belum? Bagaimana caranya? Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Makna bersama Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya laitana kita itu, atau ya laitani kita itu bisa dikatakan benar atau tidak benar, sah atau tidak sah, jujur atau tidak jujur. Kita lihat seperti ini. Anda bela Al-Husain, Anda harus berada di jalan yang karenanya Al-Husain berkorban. Ya, ini penting ya. Jadi makanya kita baca sejak Imam Husain itu bukan hanya abrah, bukan hanya air mata, tapi ibrah. Ibratun wa abrah, atau abratun wa ibrah. Dia air mata. Iya, siapa yang tidak menangis ketika melihat apa yang terjadi di padang Karbala? Pastilah dia meneteskan air mata. Tapi orang itu mengambil pelajaran enggak? Atau cuma nangis toh? Harus abratun wa ibrah. Kita semua sudah sering mendengar wasiat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika hendak meninggalkan Madinah kepada saudaranya Muhammad al-Hanafiyah. Jadi untuk memastikan kita ini Husaini atau bukan Husaini, untuk memastikan bahwa kita itu punya mentalitas seperti sahabat-sahabat Al-Husain atau tidak, sahabat-sahabat Al-Husain adalah orang-orang yang meleburkan dirinya untuk perjuangan Al-Husain. Al-Husain kan pemuda penghulu ahli surga. Ini orang ini kalau dia sampai mengorbankan dirinya berarti demi sesuatu yang penting, tidak asal. Masakah ia pemuda penghulu ahli surga kemudian yang mempersembahkan jiwanya, jiwa saudara-saudaranya, jiwa anak-anaknya, sahabat-sahabatnya untuk sesuatu yang sia-sia? Ya berarti Anda gila, Anda tidak kenal Al-Husain. Sama dengan Anda menganggap Al-Husain itu gila. Dan tidak jarang sekarang ada orang-orang yang masih berani dalam analisanya menyalahkan keputusan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak jarang itu. Ada orang-orang yang merasa bahkan lebih pintar, lebih bijak, ya, lebih mengerti solusi sebuah permasalahan dibandingkan Al-Husain yang mendapat predikat sebagai pemuda penghulu ahli surga. Kita lihat Al-Husain dalam wasiatnya kepada Muhammad yang ma'ruf dengan Ibnul Hanafiyah. Yang Husain kan pertama kali dalam wasiatnya itu yang tertulis itu, Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma awsa bihi al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib ila akhihi Muhammad al-ma'ruf bibn al-Hanafiyah anna al-Husain yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang Husain berbicara tentang hal-hal yang paling dasar dalam agama ini. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Annal Husain yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutunya, Maha Esa. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ja'a bil haqqi min indil haqq. Dia membawa kebenaran dari yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jannata wan nar haq. Yang mungkin berbicara tentang bahwa Anda jangan melihat dunia ini hanya satu halaman dari sekian miliar halaman perjalanan hidup manusia. Anda kalau berhenti di halaman dunia, Anda sama dengan baca buku satu halaman. Dunia ini masih awal-awal buku. Ada perjalanan keabadian. Ada halaman-halaman yang tidak ada habisnya dalam perjalanan hidup Anda. Wa annal jannata haq wan nar haq.
Wa annal jannata wan nar haq. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Akan ada hari kebangkitan, tidak ada keraguan di dalamnya. Setiap perbuatanmu, setiap ucapanmu, setiap tindak tandukmu, ya, dukunganmu, permusuhanmu kepada siapa, ada perhitungannya nanti. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan kalau dalam perjuangan seseorang mati, apalagi sebagai syahid, dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ini bukan akhir daripada halaman-halaman buku, ini hanya bagian-bagian awal dari halaman-halaman buku. Perjalanan hidup manusia yang tidak ada habisnya, buku keabadian. Wa anni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa innama. Ya. Jadi Anda bersama Al-Husain, Anda tidak boleh angkuh, Anda tidak boleh sombong, Anda tidak boleh berbuat sia-sia, Anda tidak boleh mufsid, Anda tidak boleh pelaku kerusakan, Anda tidak boleh zalim, Anda tidak boleh mengambil hak orang lain. Wa innama kharajtu, ini pergerakan Al-Husain. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Kalau Anda termasuk orang-orang yang berkata ya laitana kunna ma'ahum fanafuza wallahi fauzan azima, Anda harus menjadi muslih. Muslih itu adalah orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan yang kita buat di mana? Setidaknya pada diri kita. Nggak usah jauh-jauh. Anda tidak usah memperbaiki yang lain, diri Anda, diri kita, mari kita perbaiki. Kalau Anda berhasil memperbaiki diri Anda, Anda seperti sahabat-sahabat Al-Husain. Karena Al-Husain mati dalam rangka Islam. Ya, kita kecilkan dulu, ya, tidak usah ngomong tinggi-tinggi kita. Jadi Al-Husain muslih. Kalau kita bersama Al-Husain, kita harus punya predikat sebagai muslih. Seandainya kalau jangkauan kita itu kita tidak bisa membenahi yang skalanya besar, seandainya dalam diri Anda. Masa kita ini yang tidak ada yang mengintervensi kita, tidak ada yang bisa memaksa kita. Kita ini diciptakan oleh Allah bebas, kita punya freedom. Masa kita tidak bisa merubah diri kita? Kita punya kuasa penuh untuk merubah diri kita. Ya, kita harus muslih dalam diri kita. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Anda harus menjadi orang yang menyiarkan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Setidaknya dalam diri Anda, tegakkan yang ma'ruf dalam diri Anda dan cegahlah yang mungkar dari diri Anda. Bagian daripada keberhasilan. Nggak usah jauh-jauh. Ya, bayangkan kalau seluruh penyinta Al-Husain memakai satu hal ini saja. Dia islah untuk dirinya dan dia menegakkan yang ma'ruf dalam dirinya dan mencegah yang mungkar dalam dirinya. Betapa luar biasanya sosok itu. Nah, wa asira bisirati jaddi. Aku mau jalan di jalan yang digariskan oleh kakekku. Wa abi Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya. Nah. Jadi ya laitana kunna ma'ahum fanafuza wallahi fauzan azima. Di antara artinya Anda harus di dalam misi Al-Husain. Al-Husain itu mempersembahkan jiwanya bukan sia-sia. Yang paling jelas tadi itu kalau mau kita bahas panjang ya, yang paling jelas ada islah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada jalan di jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Anda tidak perlu pastikan orang lain seperti itu, pastikan diri Anda seperti ini. Cukup. Jihad yang paling kecil, yang tidak ada yang intervensi, dan kita punya kuasa penuh untuk memastikan itu dalam diri kita, karena tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah, kalau kita untuk diri kita aja tidak berhasil, tidak usah ngomong jauh-jauh, tidak usah terlalu keras suaranya. Ya, Anda ya harus mulai sadar diri. Kita harus mulai sadar diri kalau begitu. Ya, ini saya sampaikan bukan hanya untuk para pendengar ya, saya sampaikan juga untuk diri saya. Ya, karena Allah yang maha tahu, Allah tahulah ini seperti apa sih orang ini. Apakah dia muslih dalam dirinya? Apakah dia amir bil ma'ruf? Ya, wa nahi 'anil munkar fi nafsi atau enggak? Apakah dia berusaha untuk berjalan di jalan Ar-Rasul atau tidak? Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi
makna ya laitanha kunna ma'ahum fa'afuza fauzan azima adalah bagaimana apa yang menjadi perjuangan Al-Husain itu hidup setidaknya dalam diri kita. Maka ucapan kita ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima itu bisa mengangkat kita ke derajat sahabat-sahabat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di bagian akhir kita akan singgung sedikit tentang Abul Fadl Abbas dan Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam. Satu poin dari Abu Fadl Abbas, kita lihat ini nih ya. Orang yang meleburkan dirinya dalam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita tahu kan cerita ketika Abu Fadl Abbas itu menerobos pasukan yang menjaga sungai Furat untuk mengambil air untuk wanita-wanita dan anak-anak yang kehausan di tenda sana. Dia berhasil menerobos pasukan sampai di sungai Furat. Digambarkan dalam kitab-kitab maqatil thumma ghtarafa minal ma'i gharfah. Karena dia juga kehausan, dia sudah penuhi kirbahnya, kemudian dia meraup air dengan tangannya. Dan dia, karena dia haus, dia ingin minum. Sebenarnya kan tidak apa-apa kan? Dia butuh energi untuk minum air ini, untuk kemudian menyampaikan air ini kepada keluarga Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Thumma ghtarafa minal ma'i gharfa wa adnaha min famihi liyashrab. Sudah dia dekatkan ke mulutnya untuk dia minum, karena ini sudah proses alamiah. Orang yang haus itu begitu lihat air, dia berusaha untuk meminum air itu secara tidak sadar karena sudah sangat kehausan. Tapi di saat itu ini orang yang tidak rabun prioritas. Ternyata memang Abu Fadl Abbas lebih mencintai Al-Husain daripada dirinya. Terbukti ini. Ya, pentingnya itu kenapa ini kok ditinggalkan? Karena ternyata memang dia lebih mencintai Al-Husain daripada dirinya. Fatadzakkara atashal Husain alaihi salam. Dia ingat hausnya abangnya Al-Husain. Walaupun dia haus, walaupun dia tercekik dahaga, walaupun air sudah di dekat mulutnya untuk dia minum. Fatadzakkara atashal Husain, fatadzakkara atasha akhihi Al-Husain alaihi salam wa iyalihi wa atfalihi. Dia ingat Al-Husain haus, keluarganya haus, putra-putranya haus, bayinya kehausan. Faramal ma'a min yadihi wa qala. Dia buang air itu. Dia kembalikan air itu ke sungai Furat sambil berkata, ya nafsu min ba'dil Husaini huni. Hei jiwa. Dia menghitab jiwanya sendiri. Ya nafs min ba'dil Husain huni. Wahai jiwa yang murah, yang tidak berharga, siapa kamu dibanding Al-Husain? Wa ba'dahu la kunti antakuni. Kamu bahkan tidak berhak hidup setelah kematian Al-Husain ibn Ali bin Abi. Ini sebuah syair tapi mempunyai makna yang mendalam. Dia melihat bahwa jiwanya bukan apa-apa dibandingkan dengan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hadza Husainun waridul manuni. Ini Husain sedang dicekik dahaga dan hampir mati karena dahaga. Wa tashrabina baridal ma'ini, dan aku akan mengizinkan dirimu untuk minum air yang segar ini. Sebelum Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini sudah bahasa cinta. Dia memang menemukan Al-Husain lebih dia cintai daripada dirinya. Makanya dia tidak bisa minum. Tallahi ma hadza fi aludini, demi Allah, kalau ada orang yang melihat ada orang yang lebih mulia darinya, kemudian dia mendahulukan dirinya daripada orang yang lebih mulia itu, bahkan untuk urusan minum, apalagi urusan hak dan batil, apalagi urusan ajaran. Ada orang-orang yang saking tidak tahu dirinya, dia bahkan berani melebihkan dirinya dalam hal pendapat-pendapat agama, dalam hal pengetahuan agama melebihi Al-Husain bin Ali bin Abi. Ini untuk urusan minum dia tidak mau mendahului Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tallahi ma hadza fi aludini, demi Allah, ini bukan perbuatan orang yang beragama.
Wala fi'alu shadiqil yakin, bukan perbuatan orang yang punya iman dan punya keyakinan. Dia buang air itu dan dengan penuh kegagahan dia berusaha untuk menyampaikan kirbah itu kepada Al-Husain dan keluarganya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Itu sedikit kita mengenang Al-Abbas ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita akan mengenang sedikit As-Sajjad alaihi salam. As-Sajjad, kita tahu kan perjuangan As-Sajjad itu melalui doa-doa, ya, dan doa-doa beliau ini doa-doa yang mempunyai makna yang sangat dalam. Dalam doa itu ada doa yang dia menerangkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doa pendek. Ya, kita mengenang As-Sajjad alaihissalam di hari kelahirannya ini dari satu alinea doa yang beliau panjatkan, dan ini memberikan pelajaran yang luar biasa tentang makna keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Sajjad dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya ilahi, wa qad alimtu annahu laisa fi hukmika zulmun." Aku tahu ya Allah, dalam hukummu tidak ada kezaliman. Engkau maha adil ya Allah. Wa alimtu annahu laisa fi hukmika zulmun wala fi nikmatika ajalatun. Dan ketika engkau menghukum, kamu tidak pernah buru-buru. Kamu menghukum itu setelah kamu tunda, setelah kamu berikan waktu, kamu ulur-ulur. Bahkan kamu tidak ingin menghukum, tidak ingin memberikan azab, sampai memang akhirnya hamba-hambamu itu yang mendatangi azab. Wala fi nikmatika ajalatun. Kenapa kok Allah tidak perlu berbuat zalim? Ini pelajaran rasionalnya ya, untuk akidah kita ini. Kenapa kok Allah tidak berbuat zalim? Kenapa kok Allah tidak terburu-buru? Kenapa? Ini alasan untuk keimanan kita, untuk tauhid kita, untuk keyakinan kita. Kenapa? Wa innama ya'jalu man yakhaful fut. Orang yang dalam pekerjaannya tergesa-gesa karena dia takut kehilangan kesempatan. Sementara kamu yang memegang waktu, kamu tidak akan pernah kehilangan kesempatan di tangan waktu. Makanya kamu tidak pernah terburu-buru. Sementara orang-orang yang dia dikendalikan oleh waktu, dia takut kehilangan waktu, takut kehilangan kesempatan. Makanya kadang terburu-buru. Kenapa? Karena takut kehabisan waktu. Yang muslim dengan alasan wa innama ya'jalu man yakhaful faut. Yang terburu-buru itu yang memang takut kehabisan waktu, takut kehabisan kesempatan. Pasti dia terburu-buru. Jadi terburu-buru itu tanda kelemahan. Ini dalam perbuatan kita juga. Kalau kita terburu-buru itu pastikan itu adalah tanda kelemahanmu. Pasti kamu takut kehilangan sesuatu. Makanya kamu terburu-buru. Wa innama ya'jalu man yakhaful faut. Wa innama yahtaju ila zulmid dhaif. Dan pastikan orang yang memerlukan untuk berbuat zalim itu pasti orang lemah. Karena dia tidak bisa sampai pada sesuatu tanpa berbuat kezaliman. Jadi ketika orang berbuat zalim untuk dapat sesuatu, ini adalah tanda kelemahannya, karena dia tidak bisa sampai pada apa yang dia inginkan tanpa berbuat zalim, tanpa mengambil hak orang lain, tanpa merampas hak orang lain, tanpa menipu orang lain, tanpa menjajah orang lain. Wa innama yahtaju ila dzulmid dhaif. Jadi ketika engkau tidak pernah takut kehilangan waktu karena waktu di tanganmu, dan karena engkau yang maha kuat dan kamu tidak perlu untuk berbuat zalim untuk sampai pada apa yang kamu maukan ya Allah, yang kamu kehendaki ya Allah, maka kamu tidak akan pernah berbuat zalim. Dan tidak pernah terburu-buru. Wa qad ta'alaita ya ilahi an dzalika uluwan kabira. Ya, ini pelajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan kenapa kok Allah itu tidak terburu-buru dan tidak berbuat zalim, karena dia maha kuat dan di tangannya ada kendali waktu. Dia tidak takut kehilangan kesempatan.
Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Di bagian akhir saya akan tutup dengan ucapan Syekh Behjat, ya. Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, yang ini membuat kenapa akhirnya orang sementara mereka mencintai sesuatu seperti mencintai Al-Husain, tapi dia akhirnya memerangi Al-Husain. Karena apa? Karena ada yang lebih dia cintai daripada Al-Husain, ada yang lebih dia cintai daripada Rasulullah, ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Behjat berkata seperti ini, hubbud dunya mana'atin nas min nusratil Husain alaihi salam. Jadi kenapa kok pada waktu itu kok sedikit yang bela Al-Husain? Karena di zaman itu umat Islamnya rata-rata cinta dunia melebihi cinta mereka kepada Ar-Rasul dan keluarganya. Karena mereka meninggalkan Al-Husain. Kecintaan kepada dunia telah mencegah umat manusia untuk membela Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bal ja'aladhum, bahkan menjadikan mereka yabi'un Al-Husain alaihissalam bithamanin bahsin, sebagai mereka menjual Al-Husain dengan harga yang murah. Umar bin Sa'ad hanya untuk kebun-kebun, hanya untuk kekuasaan di sebuah wilayah, ya, dia dahulukan itu dan dia korbankan darah daging suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dia korbankan pemuda penghulu ahli surga. Kegilaan yang masih seperti apa ini? Bahkan hubbud dunya menjadikan sebagian mereka menjual Al-Husain dengan harga yang murah, bisamanin bahsin. Wa kadzalika kana Umar bin Sa'ad. Dan seperti itulah Umar bin Sa'ad, kata Syekh Behjat. Wa minan nas, ini yang bahaya lagi. Wa minan nas, kata Syekh Behjat, man ba'al Husain alaihi salam bila thaman. Ada orang-orang yang menjual Al-Husain tanpa ribet, tidak perlu dibayar dia ini. Kenapa? Karena dia sudah benci dengan Al-Husain. Dia punya energi dalam dirinya untuk menjual Al-Husain karena kebenciannya kepada Al-Husain. Kashimr bin Jausan, seperti Shimr bin, dia bahkan siap untuk membunuh Al-Husain seandainya tidak ada imbalan untuknya. Dia tetap akan bunuh Al-Husain. Sementara kalau kita mau kembali kepada filosofi yang diajarkan di Al-Quran di terakhir sudah, ya, Al-Quran berkata, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Al-Quran mengajarkan kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, karib kerabat kalian, harta kalian, perniagaan kalian, istana-istana yang kalian suka untuk tinggal di dalamnya, itu semua lebih kalian cintai. Nah, ini kan jangan sampai kita rabun prioritas, jangan sampai kita salah dalam membuat skala prioritas. Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, maka siap-siap Allah akan datang dengan hukumannya dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa fasik? Fasik adalah orang yang lebih mendahulukan entah itu dirinya, entah itu ayahnya, entah itu saudaranya, hartanya, semua itu melebihi Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan permasalahan yang kita bahas tentang ya laitana kunna ma'ahum fanafuza wallahi fawzan adzima mampu kita maknai dengan ayat yang baru saja kita baca. Asadallahu ayyamakum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.